Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami juga biasa menyebut anggota atau tim-tim yang sudah pernah bergabung di sudut bahasa, baik teman-teman yang pernah ambil kelas atau tutor kami menyebutnya adalah sobat bahasa ya. Nah, jadi hari ini sobat bahasa, saya akan coba memberikan satu share ilmu ya. Jadi saya ingin untuk membagikan semacam knowledge berkenaan dengan hampers yang sudah kami kirimkan ke teman-teman yang mungkin kemarin kami sudah berikan ya, yaitu hampers Lebaran ya. Oke, apakah hari ini kita akan belajar? Tentunya ya, di mana proses pembelajaran hari ini kami sebut sebagai kelas di Ketus ya, kelas TOEFL untuk semua, atau Ketus Preparation biasanya program di sudut bahasa. Nah, di sini teman-teman mungkin sudah ada beberapa yang mendapatkan hampers kami ya. Kami kirimkan kemarin sekitar 1 atau 2 minggu kemarin ya. Kami sudah mengirimkan hampers ini ya berupa tumbler ya. Sebenarnya untuk tumblernya ini mungkin lebih kecil ya tulisannya ya. Namun secara garis besar tulisannya seperti ini. Don't suffering by yourself, I'm here for you. Dalam Tumblr itu mungkin teman-teman akan beberapa mempertanyakan kok sepertinya ada yang aneh ya dari segi penulisan grammar atau penulisan kata apakah typo ya dari sudut bahasa gitu, manajemen sudut bahasa gitu. Nah, di sini sebenarnya kemarin itu adalah sesuatu yang kami sengaja ya. Tulisannya memang seperti itu gitu. Jadi nggak typo atau apa. Intinya sebenarnya saya minta ke tim kreatif kami yang bagian desainer ya, itu untuk memberikan semacam garis underline seperti soalnya di structure and written expression ya, atau di bagian yang error analysis miliknya TOEFL gitu, seperti ini. Suffering dikasih underline alpha, by yourself itu Bravo, here Charlie, dan you itu yang Delta. Nah, kenapa tujuan kami itu sebenarnya pengen untuk Tumblr ini bisa teman-teman gunakan keseharian, misal menemani teman-teman bekerja, belajar, seperti itu ya, di waktu senggang dan lain-lain. Sehingga di dalam posisi teman-teman itu sedang belajar ataupun bekerja, mungkin ada teman-teman yang sobatnya teman-teman gitu ya. Itu juga bertanya, kok sepertinya ada yang salah ya, typo di Tumblr-nya yaitu suffering. Kok saya aneh ya, don'ts kok ketemu suffering. Padahal itu present tense gitu. Harusnya kan suffer gitu kan. Ya, betul sekali teman-teman. Dari teman-teman yang mungkin sudah mengetahui kondisi tersebut atau melihat Tumblr ini tulisannya adalah suffering ya. Ini sebenarnya adalah suffer. Ya, betul sekali. Inilah yang error di kalimat tersebut. Harusnya ini menggunakan suffer. Ya, tepat sekali. Kami memahami itu gitu. Bagaimana dengan by yourself? Nah, ini tuh bisa digunakan sebagai bentuk untuk menunjukkan dirinya gitu ya. Jangan menderita sendirian gitu ya. Maksudnya sendirian. Nah, untuk memberikan makna sendirian itu bisa pakai by yourself atau bisa pakai alone ya, teman-teman ya. Bisa pakai alone. Terus kemudian bagaimana dengan I'm here for you? Ini nggak ada masalah ya. Di sini itu eh, saya di sini untuk kamu. Jadi kayak semacam kita memberikan suatu solusi gitu. Bahwasanya sudut bahasa itu tidak mau teman-teman menderita gitu. Misal dalam proses belajar bahasa Inggris kesulitan dan lain-lain. Nah, itulah hadirnya SB di sini gitu untuk teman-teman. Jadi here nggak ada masalah karena dia adverb. For you di sini itu adalah sebagai pronoun ya, objek. Pronoun sebagai objek ini eh, object of preposition gitu ya, object of preposition dari for. Nah, ini nggak ada masalah yang you sama here. Yang bermasalah di sini adalah suffer, yaitu alpha jawabannya ya. Oke teman-teman, terus kemudian kenapa sir kok nggak jadi dikasih underline di ini di Tumblr-nya? Karena kemarin masukan dari teman-teman kreatif itu kurang natural katanya, kurang natural dan juga mungkin secara estetika kurang bagus ketika dikasih underline semacam ini. Karena mungkin nanti juga sebagai pertimbangan supaya natural aja. Teman-teman yang melihat tumblernya ini nanti juga akan tahu sepertinya ada yang salah nih di sini. Nah, gitu. Jadi secara natural aja gitu. Jadi apakah itu saja materi hari ini? Tentu tidak ya. SB akan memberikan lebih banyak materi lagi di bawahnya ini, yaitu di sini.
Oke, ini saya hapus dulu ya tulisannya ya. Nah, ini bahas soal suffering. Nah, suffering di sini ya. Suffering itu kalau kita menyatakan itu kan continuous ya. Atau di dalam bahasa Inggris itu bisa disebut sebagai progresif. Apa itu progresif? Itu adalah jadi progresif continuous itu bisa di verb in-kan ya. Verb one bisa di verb in-kan itu adalah ketika aksinya sedang berlangsung ya, atau bisa disebut sebagai suatu dynamic verb, itu syaratnya. Untuk verb one itu bisa di verb in-kan itu adalah dynamic verb atau suatu aktivitas ya, menunjukkan aktivitas di situ. Namun kata suffer yang ada di sini ya, selain tadi permasalahannya adalah error tadi ya. Nah, kita mau memberikan materi yang disebut sebagai non-progressive verb ya. Non-progressive verb itu adalah kata kerja yang tidak umum digunakan dalam bentuk progresif. Jadi tidak bisa diprogresifkan atau dikontinuuskan karena dia itu statiknya bentuknya. Statik itu kondisi. Jadi suatu kondisi atau beberapa verb yang memang tidak bisa di verb in-kan. Di sini kami memberikan tambahan. Ini adalah beberapa macam non-progressive yang mana dia tidak bisa di verb in-kan. Verbs of perception, yaitu kata kerja yang berkaitan dengan persepsi. Nah, misal, see, I see the problem. Saya melihat masalah tersebut, gitu. Nah, ini nggak bisa nih melihat. Itu kan berarti kan suatu yang pada saat itu ya. Pada saat itu nggak bisa ditunjukkan aktivitasnya melihat itu seperti apa. Karena ya orang melamun kan belum tentu melihat yang apa langsung masalahnya, gitu kan. Di sini berarti disebut sebagai static verb. Terus kemudian hear, mendengar. She hears a noise. Dia mendengar sebuah suara, gitu kan. Itu kan persepsi juga ya. Smell, the flower smell nice. Bunga itu apa berbau enak, gitu kan ya. Berbau enak. Berarti kan itu juga persepsi kita, gitu kan. Taste, the soup tastes great. Ya, jadi sup itu terasa enak, ya. Gitu. Jadi ini juga persepsi, persepsi dalam diri kita. Oh, sepertinya saya melihat masalah gitu. Jadi kan persepsinya kan. Nah, itu tidak bisa di verb in kan, teman-teman. Nggak bisa kita menulis I am seeing the problem, nggak bisa. She is hearing a noise, itu tidak bisa juga. The flowers is smelling nice juga nggak bisa. The soap is tasting great, itu nggak bisa juga. Nah, nanti akan saya jelaskan tambahan ada beberapa verb yang ada di sini itu bisa di verb in kan, namun ada syarat dan ketentuannya seperti apa. Kita lanjut. Nah, bagaimana dengan verb of emotion? Kata kerja yang berkaitan dengan emosi. Contohnya like, saya suka this song. I like this song. Love, she loves her cat. He hates doing homework. Sama I prefer tea over coffee. Nah, ini adalah berkaitan dengan emosinya. Kalau emosi misal cinta, menyukai, membenci, dan juga lebih suka. Nah, ini juga termasuk emosi yang mana tidak bisa diprogresifkan atau dikontinuuskan. Next, ada verb of possession ya, itu kepemilikan. I have a car, saya memiliki sebuah mobil. Dia memiliki a house, owns ya, belongs. This book, buku ini adalah milikku. Nah, ini juga termasuk yang tidak bisa dikontinuuskan. Verbs of thinking di sini yaitu berkaitan dengan pemikiran. I know the answer, saya mengetahui jawaban. She believes in magic, dia meyakini dia dia meyakini sulap gitu ya atau magic. Terus kemudian I understand your point. Saya memahami poinmu. He remembers the day we met. Dia mengingat hari ketika dia itu bertemu. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini juga termasuk ke dalam yang tidak bisa dikontinuuskan karena berkenaan dengan pemikiran. Next, verbs of being, kata kerja yang menunjukkan keadaan atau eksistensi. She is happy. Dia senang, ya kan? Itu eksistensi keadaan. He seems tired. Dia nampak lelah. The task appears difficult. Tugas itu nampak sulit. Atau ini juga bisa dimaknai dia terlihat capek gitu ya. This chair belongs to Jane. Kursi ini itu adalah miliknya Jane. Nah, belong itu bisa masuk verb of being, sama satunya adalah ini ya, masuk ke dalam kategori yang tadi ya, apa yang masuknya kepemilikan tadi ya. Oke, next kita bahas yang verb of measurement, yaitu kata kerja yang berkaitan dengan pengukuran. Weigh, this box weigh 10 kilos. Buk, kotak ini itu 10 kilo gitu kan. Jadi kayak mengukur gitu. Cost the book cost to $20.
buku ini harganya $20. Ini pengukurannya. Measure. The room measures 5 meters by 7 meters ya. Jadi ruangan ini itu ukurannya ya. Itu 5 meter kali 7 meter. 5 kali 7 gitu ya. Dan banyak lagi ya, saya tidak membahas semua yang masuk ke measurement ya. Nanti mungkin teman-teman bisa googling juga ya. Next, seven of desire. Kata kerja yang berkaitan dengan keinginan. Want. I want a new phone. Saya mau sebuah telepon baru. Need, membutuhkan, dia butuh bantuan untuk mengerjakan PR-nya. Wish, mengharapkan, I wish I could visit Paris. Saya berharap saya dapat mengunjungi Paris. Nah, ini yang wish-nya ini ya. Ini masuk dalam non-progressive verb. Oke, kemudian possession, lebih umum ya. Ini untuk umum aja. Have sebagai kata kerja yang menyatakan kepemilikan. Contohnya, I have a car. Contain itu adalah mengandung ya. Kotak ini berisi ya, mengandung atau berisi buku gitu. Ini adalah masuk juga possession yang mana non-progressive verb juga. Kemudian sebagai FYA aja ya, non-progressive verb itu, kenapa non-progressive verb itu tidak digunakan dalam bentuk progresif? Non-progressive verb itu menggambarkan keadaan yang dianggap statis atau tetap. Oleh karena itu mereka tidak digunakan dalam bentuk progresif. Misalnya, I am knowing the answer. Saya mengetahui jawabannya, gitu ya. Itu salah karena harusnya I know the answer. Karena itu sesuatu yang statis atau tetap. Saya mengetahui jawaban itu, gitu. Namun beberapa kata kerja ini dapat digunakan dalam bentuk progresif jika maknanya berubah tergantung pada konteksnya. Misalnya, I am thinking about the problem. Berarti kamu sedang memikirkan masalah itu sekarang gitu. Jadi kondisinya itu bisa kita lihat aktivitasnya ya. Saya sedang memikirkan masalah tersebut sekarang gitu. Jadi eh, termasuk I'm loving this movie itu dalam konteks ini tuh lebih berarti kamu sedang menikmati film tersebut pada saat itu gitu. Jadi bisa dibenarkan, bisa menggunakan progresif gitu. Secara umum kata kerja yang lebih sering menggambarkan aksi yang sedang berlangsung atau dynamic verb itu lebih sering digunakan dalam bentuk progresif daripada yang statis tadi yang saya sebutkan. Next, teman-teman. Nah, ini adalah beberapa pengecualian ya. Ada beberapa non-progressive verb yang dia bisa diprogresifkan atau dijadikan continuous ya. Ini contohnya think, yang ini saya berpikir atau mengira ya. Saya mengira he is a kind man. Saya mengira dia itu adalah seorang yang baik hati. Nah, ini dia non-progresif, nggak bisa karena saya mengira gitu ya. Nah, itu berarti kan suatu yang statif ya. Terus kemudian yang progressive verb ini bisa dynamic ya. I'm thinking about this grammar. Saya memikirkan tentang grammar. Berarti jadi kondisinya pada saat itu gitu. Terus kemudian have, he has a car. Dia memiliki sebuah mobil. Nah, ini juga masuk possession ya yang tadi ya. Itu non-progressive. Kalau I'm having trouble, itu mengalami maknanya. Jadi memberikan makna yang lain gitu. Jadi itu kondisinya dia mengalami pada saat itu gitu. Feel, I feel sick. Saya merasa sakit gitu ya. Terus kemudian Priska is feeling the cat fur. Nah, ini ada dinamiknya atau aktivitasnya itu meraba ya. Priska itu sedang meraba eh, bulu kucing gitu ya. Terus kemudian taste, this food tastes good. Ini continuous ya yang sebelah sini. Yang ini progresif. Apa? Ini non progresif atau yang tidak bisa dikontinuuskan. Kalau progressive verb itu yang bisa dikontinuuskan. Karena memberikan makna yang berbeda di situ. Ini ya ada taste, terus kemudian ada smell, see, appear, look, wake, sama be. Nah, untuk yang lanjutannya ya tadi ya. This food, kalau taste yang bermakna terasa enak, ya terasa itu berarti dia masuk statif ya. Terus kemudian kalau yang ini, the chef is tasting the sauce, mencicipi maknanya. Jadi itu ada aktivitas, dan pada saat itu dia mencicipi gitu. Smell, this flower smells good, berbau enak. Nah, kalau bermaknanya berbau ya, itu berarti kan persepsi ya, persepsi kita gitu. Itu masuk yang tidak bisa dikontinuuskan. Kalau dia is smelling the roses, itu kan membaui. Jadi ada aktivitas di situ dan kondisinya pada saat itu dia membaui. Gitu. I see a butterfly. Saya melihat a butterfly. Nah, ini berarti kan eh, indera ya, yaitu five sense ya. Sense berarti dia masuk ke dalam yang tidak bisa dikontinuuskan. The doctor is seeing a patient. Ini bisa diprogresifkan karena dia ada aktivitas di dalamnya dan memeriksa maknanya. Appear, he appears to be asleep. Dia nampaknya itu dia ngantuk.
gitu ya, ngantuk. Nah, berarti kan suatu kondisi yang tidak bisa dikontinuuskan ya di situ. Tapi kalau bermakna is appearing, tampil, itu bisa diprogresifkan. She looks pale, dia nampak pucat. Nah, nampak ini kan ya. Berarti dia juga atau terlihat pucat. Nah, ini berarti sebuah persepsi juga ya. I'm looking out the window. Tapi kalau bermakna melihat keluar gitu kan ya, ke jendela, berarti ini pada saat itu ada aktivitasnya yang bisa ditunjukkan di situ. Weigh a piano weigh a lot. Jadi sebuah piano itu berat gitu. Nah, ini juga sebuah pengukuran apa? Ya, pengukuran ya, yang mana itu tidak bisa diprogresifkan. Tapi kalau bermakna menimbang, the grocer is weighing the bananas. Menimbang itu berarti ada aktivitasnya di dalamnya, itu dinamiknya. B, kalau I'm hungry berarti kan saya lapar. Nah, gitu berarti masuk to be ya di sini ya, yang tidak bisa di verb in-kan. Namun kalau B-nya itu bermakna pura-pura atau bertingkah seperti, jadi kan Tom itu bertingkah seperti orang bodoh gitu. Nah, berarti di situ ada aktivitas yang kita lihat benar-benar si Tom itu lagi menampilkan atau menunjukkan dia itu sedang bertingkah atau berpura-pura seolah-olah bodoh gitu. Nah, itu bisa di verb in-kan. Nah, gitu ya. Next. Nah, sekarang bagaimana dengan case ini? Nah, ini pernah terjadi juga tagline-nya McD ya. Bahasanya dia itu menggunakan I'm loving it. I'm loving it. Nah, ini sempat ramai ya. Sekelasnya McD aja dia menggunakan verb ing progresif di sini. Padahal kita bisa menyatakan loving itu salah satu yang tidak bisa diprogresifkan. Namun, manajemen McD itu menyatakan bahwa tagline tersebut itu disengaja. Jadi loving itu bisa difirminkan asalkan pada saat itu dia menikmati makanannya. Jadi kayak kalau dari McD itu mengklarifikasi adalah I'm loving it itu memang lebih bisa ditunjukkan ketika si orang yang datang ke McD-nya ya, McD ke tokonya McD itu, dia itu setelah makan atau gigit dari mungkin salah satu produknya McD itu ngerasa pada saat itu benar-benar dia ngerasain saya menyukai produk ini gitu. Jadi itulah yang disebut oleh pihak manajemen McD-nya itu bisa menggunakan I'm loving it ini. Loving it ya awalnya ya. Tapi disingkat sama dia loving it. Nah, jadi sebagai bentuk progresif yang mana kondisi keadaan apa kondisi aktivitasnya menyukai itu adalah saat itu gitu berada di dalam toko tersebut setelah mencicipi makanan atau produk dari McD tersebut. Nah, gitu ya. Next, selanjutnya. Nah, terakhir, keep humble to share knowledge with others. Terakhir dari kami juga punya tagline juga ya, yaitu sudut bahasa serve you with passion. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, di dalam video ini semoga teman-teman yang mungkin melihat tumbler yang kami tunjukkan sebagai hampers lebaran tadi ya, bisa memberikan knowledge kepada orang lain, memberikan ya ladang ibadah bagi teman-teman juga ya, selama teman-teman membawa tumbler itu gitu. Oke, thank you very much teman-teman hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa di-share kepada orang lain yang membutuhkan. Thank you very much for today. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.